Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'i Nuril Hidayatul Ummah. Saya salah satu anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai teori dan estimasi produksi. Baiklah, untuk yang pertama yaitu mengenai organisasi produksi dan fungsi produksi. Produksi sendiri merupakan suatu perubahan bentuk dari berbagai jenis input menjadi output yang berupa barang atau jasa. Dalam produksi ini merujuk kepada seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi suatu barang atau jasa tersebut. Sedangkan input sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam tenaga kerja, modal, tanah, maupun sumber daya. Nah, dalam organisasi ini terdapat dua macam input. Yang pertama yaitu input tetap. Input tetap ini bisa juga disebut sebagai periode jangka pendek. Yang kedua yaitu input variabel. Input variabel ini bisa juga disebut sebagai periode jangka panjang. Dari kedua input tersebut, sama-sama tidak bisa merubah ataupun diubah secara mudah dan cepat. Namun, ada salah satu input yaitu input tetap, di mana input tetap tersebut memerlukan biaya yang sangat besar untuk merubah inputnya tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimal perusahaan yang dapat diproduksi pada setiap periode dengan kombinasi input. Misalnya, ada suatu perusahaan yang memproduksi hanya satu output dengan dua input. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi produksi dengan suatu input variabel. Di dalam hal ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama mengenai produksi total, marginal, dan rata-rata. Kedua yaitu mengenai hukum hasil yang semakin menurun dan tahapan-tahapan produksi. Dalam produk total merupakan produksi yang dihasilkan dari penggunaan total faktor produksi. Produk marginal merupakan tambahan produk karena penambahan penggunaan dari satu unit faktor produksi. Sedangkan produk rata-rata merupakan rata-rata dari output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Sebagai contoh yaitu TP meningkat dari 0 menjadi 3 unit ketika unit pertama tenaga kerja digunakan, sehingga MPL-nya sama dengan 3. Selanjutnya yaitu mengenai hukum hasil yang semakin menurun dan tahapan-tahapan produksi ini untuk menunjukkan secara grafik hubungan antara produk total di satu sisi, produk rata-rata, serta marginal dari tenaga kerja. Di sisi lain, kita asumsikan bahwa tenaga kerja dapat dibagi secara kontinu, artinya tenaga kerja dapat disewa untuk beberapa bagian dalam sehari. Untuk selanjutnya yaitu dari materi yang sudah dibagikan dapat dilihat pada gambar figur nomor 664. Di situ digambarkan bahwa dari kemiringan kurva TP menanjak sampai dengan titik G, titik melengkung pada kurva TP, 0 pada titik J dan negatif setelahnya, sehingga MPL naik menjadi titik G1, 0 pada titik J1 dan negatif setelah itu. Dari hal tersebut, hasil yang semakin menurun bukanlah suatu teori yang dapat dibuktikan atau disanggah dengan logika. Namun, hal tersebut merupakan suatu hukum fisik di mana secara empiris telah dibuktikan dan selalu benar. Saya Dewi Trilestari. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan input variabel secara optimal. Nah, sebagai contoh, input variabel yang akan kami gunakan yaitu tenaga kerja.
Apabila suatu perusahaan menambah input variabel, perusahaan tersebut harus memastikan bahwa laba yang akan diterimanya itu harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Biaya tersebut terjadi akibat adanya penambahan penggunaan input variabel. Sebagai contoh lagi, suatu perusahaan akan menambah 10 karyawan. Perusahaan tersebut memastikan bahwa akan mendapatkan laba sebesar 50 juta dari penambahan 10 karyawan tersebut dan biaya yang dikeluarkan sebesar 30 juta. Maka sudah dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan menambah 20 juta pada labanya. Agar suatu perusahaan tersebut tetap dalam penggunaan input variabel secara optimal, maka perusahaan harus tetap memastikan bahwa laba yang akan diterimanya harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, atau pendapatan yang diterima tersebut setidaknya sebanding dengan biaya yang akan dikeluarkan. Mari kita lihat pada gambar 6.3. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa dalam penggunaan tenaga kerja sebesar 3,5 unit, hal tersebut sangat relevan. Karenanya dalam penggunaan 3,5 unit tenaga kerja akan mendapatkan laba sebesar $20 dan biaya yang dikeluarkan yaitu $20. Apabila perusahaan tersebut menggunakan tenaga kerja lebih dari 3,5 unit, akan dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan merugi karena adanya penambahan biaya sedangkan labanya tetap. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai fungsi produksi dengan dua input variabel. Nah, fungsi ini ditunjukkan secara grafis dengan isokuan. Isokuan menggambarkan kombinasi antara dua input variabel. Contohnya yaitu tenaga kerja dan modal yang digunakan dalam produksi pada tingkat output tertentu. Garis isokuan tidak berupa garis lurus vertikal maupun horizontal, karena lazimnya pada perusahaan tidak akan memproduksi suatu produk dengan jumlah yang tak terbatas atau nol dengan menggunakan jumlah faktor produksi yang terbatas. Isokuan yang lebih tinggi menunjukkan output yang lebih besar dan sebaliknya, isokuan yang lebih kecil menunjukkan output yang lebih rendah. Isokuan tidak patah-patah dengan asumsi bahwa tenaga kerja dan modal dapat digunakan secara terus-menerus. Apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan output yang lebih besar, maka penggunaan tenaga kerja akan ditambah, atau penggunaan modal akan ditambah, atau dari keduanya juga ditambah. Isokuan yang memiliki kemiringan positif tidaklah relevan, karena dalam tingkat output yang sama, perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja dan modal yang lebih sedikit. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 6.7. Dalam gambar 6.7 kita ambil contoh bahwasanya perusahaan tidak akan memproduksi 36H pada titik U dengan menggunakan 6L dan 4K, karena perusahaan tersebut dapat memproduksi 36H dengan menggunakan tenaga kerja dan modal dengan kuantitas yang lebih sedikit, seperti ditunjukkan pada titik V pada bagian isokuan yang sama. Garis mendaki pada isokuan menunjukkan bagian dari isokuan yang relevan yaitu negatif dengan bagian isokuan yang tidak relevan yaitu positif. Bagian tersebut bisa dilihat pada gambar 6.7 yaitu pada garis 0VI dan 0ZI. Isokuan dengan kemiringan negatif dalam garis mendaki mencerminkan wilayah ekonomis
produksi yang relevan. Jadi perusahaan tidak akan memproduksi di luar area tersebut. Dalam daerah yang relevan secara ekonomi, isokuan tidak hanya memiliki kemiringan yang negatif, tetapi juga cembung dalam titik-titik asal. Sebagai contoh, apabila menambah tenaga kerja dan mengurangi sedikit modal, maka tingkat marginal dari substitusi akan menurun atau jatuh, sehingga isokuan cembung. Saya Ina Nur Aini. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan subbab berjudul kombinasi optimum input. Di bab sebelumnya kita sudah belajar apa itu isokuan, yaitu kombinasi modal dan tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk memproduksi output tertentu. Nah, pada subbab ini kita akan belajar apa itu garis isokos. Jadi, garis isokos adalah kombinasi input yang dapat dibeli atau dipekerjakan oleh perusahaan dalam tingkat biaya tertentu. Nah, dari isokuan dan garis isokos ini kita bisa tahu berapa input optimum bagi perusahaan untuk memaksimumkan laba. Di sini juga kita akan belajar substitusi input sebagai akibat dari perubahan harga. Langsung saja ke poin pertama, yaitu garis isokos. Nah, di sini misalkan perusahaan hanya menggunakan tenaga kerja dan modal, maka kita dapat merepresentasikannya dengan C sama dengan W kali L ditambah R kali K, di mana C adalah biaya total, W adalah upah karyawan, L adalah kuantitas dari karyawan yang dipekerjakan, R adalah rental atau biaya modal, kemudian untuk K adalah kuantitas dari modal tersebut. Di situ juga sudah ada contoh di mana biaya total kita memiliki $100 dengan W sebesar $10 dan R sebesar $10. Nah, untuk menggambar bagaimana garis isokosnya bisa kita hitung. Yang pertama mencari titik potong. Mencari titik potong dari mana? C per R. Berarti $100 dibagi $10, maka titik potong yang kita temukan adalah di titik 10. Dan selanjutnya kita mencari kemiringannya. Rumus kemiringan adalah min W per R. Berarti min 10 US dollar per $10. Maka dapat ditemukan kemiringannya adalah senilai min 1. Gambarnya seperti ini. Atau bisa teman-teman lihat di makalah yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, biaya total yang berbeda perusahaan maka akan memberikan garis isokos yang berbeda pula, namun sejajar selama harga relatif inputnya sama. Nah, untuk perbedaan harga relatif input maka itu akan berpengaruh pada kemiringan garis isokos tersebut. Nah, untuk bagaimana perubahannya bisa dilihat yang sebelah sini atau bisa dilihat di makalah, di mana yang awalnya biaya total 100 dinaikkan menjadi 140, maka titik potongnya berada di 14. Dan di situ juga ada yang biaya totalnya diturunkan dari 10 menjadi 80, titik potongnya kemudian ada di 8. Nah, di situ juga dijelaskan yang pada titik A, B bintang. Nah, di situ perbedaan AB dengan AB bintang adalah AB dengan W atau R senilai $10. Nah, sedangkan yang AB bintang, W atau R-nya, untuk W-nya senilai $5. Jadi di situ akan menghasilkan kemiringan yang berbeda karena harga input relatifnya berbeda, seperti itu. Kemudian lanjut ke kombinasi input optimum untuk meminimumkan biaya atau memaksimumkan output. Nah, kombinasi optimum input diperlukan bagi perusahaan dalam rangka meminimumkan biaya produksi sejumlah output tertentu. Nah, memaksimumkan output untuk sejumlah biaya tertentu ditunjukkan oleh persinggungan dari garis isokuan dan isokos. Gambarnya seperti ini. Jadi untuk yang melengkung ini, atau mungkin agar lebih jelas teman-teman bisa melihat di makalah, yang melengkungnya adalah isokuan dan yang lurus ini adalah isokos.
Nah, kemudian titik pertemuannya ada di sini, di titik E, dengan sejumlah 5K dan 5L. Nah, untuk garis ini adalah garis ekspansi, di mana biaya input optimum untuk 10Q, untuk 8Q, 10Q, dan 14Q adalah sebesar ini, sesuai titik-titik tempat persinggungan isok 1 dengan isokos, seperti itu. Kemudian untuk memaksimumkan output atau meminimumkan biaya, perusahaan harus memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja dan menggunakan lebih sedikit modal. Selanjutnya langsung saja ke maksimisasi modal. Nah, untuk memaksimumkan modal, suatu perusahaan sebaiknya menggunakan setiap input sampai produk pendapatan marginal dari input sama dengan biaya sumber daya marginal untuk menyewa input tersebut. Nah, di sini untuk rumusnya bisa teman-teman lihat, seperti di makalah juga ada di sini. Nah, jadi dengan harga input konstan, ini berarti bahwa perusahaan harus memperkerjakan setiap input sampai produk pendapatan marginal dari input yang bersangkutan sama dengan harga input tersebut. Selanjutnya, pada poin efek perubahan harga input. Nah, di efek perubahan harga input ini, gambarnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini awal mula untuk biaya total sebesar 10, dengan kemiringan 1. Nah, setelah itu karena harganya menurun, jadi dari 10 ke titik 7. Mudah tidaknya perusahaan melakukan substitusi input tergantung dari bentuk isok 1. Semakin landai isok 1-nya, semakin datar isok 1-nya, semakin mudah untuk melakukan substitusi K dan L. Baiklah, di sini saya Dea Mudawama akan menjelaskan tentang skala hasil. Sebenarnya skala hasil apa sih? Skala hasil adalah derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan-perubahan dalam kuantitas suatu input yang dipakai oleh produk. Dan skala hasil ini ada 3. Yang pertama yaitu meningkat, tetap, dan menurun. Skala hasil dikatakan tetap jika kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional, maka akan mendapatkan skala hasil yang tetap. Namun, jika output meningkat dalam proporsi yang sama, maka skala hasilnya yaitu meningkat. Dan jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar, maka skala hasilnya yaitu menurun. Jadi di sini skala hasil ini dapat dilihat atau diukur tetap, menurun, atau meningkat itu dari perubahan-perubahan dalam output, perubahan-perubahan dalam kuantitas input yang dipakai oleh produk. Untuk kurva-kurvanya bisa dilihat di makalah ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.